Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang disayangi Allah, dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali begitu teliti menjaga tampilan lahiriah. Setiap pagi kita bercermin, mencuci wajah, merapikan rambut, memilih pakaian terbaik agar tampak rapi di hadapan manusia. Tapi pernahkah kita bertanya, sebagaimana kita membersihkan wajah agar tampak bersinar, sudahkah kita membersihkan hati agar bercahaya di hadapan Allah? Saudaraku, Allah tidak melihat rupa dan jasadmu, tetapi Dia melihat hatimu. Ini bukan sekadar nasihat moral. Ini adalah kebenaran hakiki yang ditegaskan Rasulullah dalam sabdanya. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hati adalah pusat segala nilai. Dalam tasawuf, hati adalah tempat turunnya cahaya ilahi, tempat tajalli, tempat pancaran sifat-sifat Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata, hati yang kotor tidak akan menerima cahaya kebenaran, seperti cermin yang berdebu tak mampu memantulkan cahaya matahari. Oleh karena itu, para sufi sangat menjaga hati mereka dengan zikir, murakabah, dan muhasabah. Mereka menyisir hati dari kesombongan, menyikatnya dari iri dan dengki, membilasnya dengan tobat dan syukur. Karena mereka tahu, yang menjadi ukuran dalam pandangan Allah bukan penampilan, tetapi isi batin kita. Bayangkan seseorang yang tampak bersih dan harum di luar, tetapi menyimpan dendam dan kebencian di dalam. Bukankah itu seperti buah yang indah kulitnya, namun busuk isinya? Inilah yang ditegur oleh para arif billah. Para sufi bukan sekadar orang yang duduk bersila berzikir di sudut masjid. Para sufi adalah manusia yang menjadikan hatinya mihrab, tempat Allah menatap dan bersemayam. Mereka memelihara batin seperti orang awam memelihara wajah, bahkan lebih dari itu. Sebelum kita lanjut, izinkan saya mengingatkan, simaklah pembahasan ini sampai akhir, karena inti dan pemahaman terdalam justru akan terurai di bagian-bagian berikutnya. Jangan buru-buru pergi di tengah pembahasan, karena hakikat itu ibarat intan, ia baru tampak di dasar penggalian. Dan bila menurutmu nasihat ini menyentuh dan bermanfaat, mari kita lanjutkan. Dalam perspektif sufistik, hati adalah ladang. Bila engkau menanam benih cinta ilahi di dalamnya, maka akan tumbuh akhlak mahmudah, sifat kasih, sabar, tawadhu, dan ikhlas. Tapi apabila engkau biarkan hatimu kosong, maka gulma hawa nafsu akan tumbuh liar. Para sufi begitu gigih membersihkan hatinya dari segala bentuk syirik hafi, seperti rasa ingin dipuji, ujub, atau merasa diri suci. Membersihkan hati, kata Imam Al-Ghazali, adalah pekerjaan seumur hidup. Ia bukan satu ritual, tetapi perjalanan batin yang konsisten. Setiap malam, para sufi menutup harinya dengan muhasabah, menatap diri dan bertanya, apa yang aku lakukan dalam hatiku hari ini? Apakah ada hasad? Apakah ada riya? Lalu mereka memohon ampun dan menyucikan niat kembali. Saudaraku, inilah hakikat spiritual yang sering luput di tengah hiruk-pikuk dunia. Kita sibuk mengejar nilai-nilai duniawi, hingga lupa bahwa yang paling bernilai di mata Allah adalah kalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat dari penyakit batin, hati yang siap menerima nur hidayah. Maka mulai hari ini, mari kita ubah pandangan kita. Jangan hanya fokus pada kebersihan wajah. Kita juga harus membersihkan hati, karena Tuhan melihat ke dalam hati kita. Hati yang bersih bukanlah hati yang tak pernah terluka. Justru luka-luka itu menjadi pintu masuk penyucian. Para sufi tidak lari dari luka. Mereka masuk ke dalamnya, menelusuri setiap rasa perih. Bukan untuk menyalahkan dunia, tapi untuk mencari pesan Allah di baliknya. Mereka percaya, setiap rasa pahit adalah obat, setiap kehilangan adalah panggilan pulang, dan setiap kegelisahan adalah isyarat bahwa ada sesuatu yang belum tuntas antara hamba dan Tuhannya. Lihatlah Rabi'ah Al-Adawiyah, perempuan suci dari Basrah, tak pernah mengeluh meski hidup dalam kemiskinan. Ia berkata, aku tidak menyembah Allah karena takut neraka atau berharap surga, tapi aku menyembahnya karena cinta yang murni kepadanya. Itulah hati yang telah bersih, tak digerakkan oleh ketakutan, tidak pula dikendalikan oleh imbalan. Ia hanya ingin satu hal, Allah. Saudaraku,
Hati yang bersih memandang dunia dengan kejernihan. Ia tidak mudah tersulut, tidak gampang curiga, tidak gemar menghakimi. Karena ia sadar, manusia adalah makhluk dalam proses. Sufi tidak cepat menyalahkan orang lain, karena ia sibuk membenahi dirinya. Dan saat ia melihat kesalahan orang lain, ia justru berdoa, "Ya Allah, sebagaimana Engkau menutup aibku, tutuplah aib saudaraku. Sebagaimana Engkau memberi aku hidayah, berilah ia petunjuk." Cinta memerlukan ruang, dan ruang itu hanya tercipta jika kita membersihkan hati. Setiap kali engkau memaafkan, engkau sedang menyapu lantai hatimu. Setiap kali menahan amarah, engkau sedang mengepelnya dengan kesabaran. Dan ketika engkau menangis dalam sujud, karena merasa jauh dari Allah, sesungguhnya engkau sedang membasuhnya dengan air mata tobat yang menyembuhkan. Apakah ini mudah? Tentu tidak. Bahkan para sufi pun sering gagal. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka ulangi setiap hari. Sebagaimana kita mencuci wajah setiap pagi. Bedanya, yang mereka bersihkan adalah ruang dalam batin mereka. Inilah jalan tasawuf. Jalan pembersihan. Jalan kesadaran. Jalan menuju Allah. Tanpa kebisingan dunia. Jalan sunyi, tapi penuh cahaya. Jalan yang tak banyak dipilih, tapi menjanjikan kebahagiaan hakiki. Dan engkau, saudaraku, hari ini dipanggil untuk berjalan di jalan itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, pembersihan hati bukan hanya soal menghindari dosa, tapi tentang kesadaran mendalam terhadap kehadiran Allah dalam setiap desah napas. Itulah yang oleh para sufi disebut murakabah. Mendekatkan diri dengan penuh kesadaran bahwa Allah selalu melihat, selalu mendengar, dan mengetahui setiap getar batin, bahkan sebelum kita menyadarinya sendiri. Dalam dunia tasawuf, orang yang membersihkan hatinya sejatinya sedang membuka tirai yang menghalangi cahaya makrifat. Hati yang bersih adalah cermin tempat wajah Allah terlihat, sebagaimana disampaikan oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Bila hatimu bersih, engkau akan melihat Allah dengan mata hati. Ini bukan penglihatan mata kepala, tapi intuisi rohani. Penglihatan batin yang membawa seseorang dari tahu menuju yakin, dari ilmu menuju rasa. Saudaraku, tahukah engkau, yang paling besar menjadi penghalang hati adalah ghaflah, kelalaian. Saat hati sibuk memikirkan dunia, memelihara ambisi, menghitung kesalahan orang, memuja status, maka kabut akan menutupi cahayanya. Para sufi tidak membenci dunia, tapi mereka tahu dunia ini hanya tempat singgah. Mereka menggunakannya, tapi tidak diperbudak olehnya. Mereka bekerja, menikah, berdagang, tapi hatinya tetap tertambat pada Allah. Karena itu, meski hidup di tengah pasar, mereka tetap merasakan ketenangan seperti di mihrab. Dan ketahuilah, saudaraku, tidak ada hati yang terlalu kotor untuk dibersihkan. Allah Maha Penerima Tobat. Setiap kita memiliki kesempatan yang sama untuk kembali. Mulailah dengan istighfar yang sungguh-sungguh. Katakan dari lubuk hati, Astagfirullah. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari segala yang tidak Engkau ridhai. Ucapkan itu setiap pagi, setiap malam. Biarkan ia menjadi air spiritual yang menyapu debu-debu gelap di dalam jiwa. Lalu isilah hatimu dengan zikir, bukan hanya di bibir, tapi dalam kesadaran. Allah, Allah. Hingga detak jantungmu pun ikut berzikir. Saudaraku, inilah jalan yang akan membawa kita pada kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada pujian atau harta, tapi pada ketenangan yang datang karena merasa dekat dengan Allah. Kebahagiaan karena tahu bahwa, meski dunia tidak memahami kita, Allah selalu memandang hati kita. Dan itu sudah cukup. Teruslah berjuang menjaga hatimu. Jika engkau jatuh, bangkitlah. Jika engkau lupa, ingatlah kembali. Jadikan setiap hari sebagai momen penyucian. Karena sebagaimana wajah membutuhkan air untuk bersih, hati membutuhkan zikir, tobat, dan cinta untuk bercahaya. Dan jika hari ini engkau merasa tersentuh oleh nasihat ini, itu bukan karena keindahan kata-kata, tapi karena Allah sedang mengetuk pintu hatimu. Bukalah pintu itu. Sambut cahayanya. Biarkan hatimu menjadi rumah bagi rahmat-Nya.
Karena dalam hati yang bersih, Allah menghadirkan kedamaian yang tak bisa diberikan oleh dunia. Saudaraku, bila hati telah bersih, seluruh hidup akan berubah. Engkau akan merasakan makna sabar yang sesungguhnya. Bukan sekadar menahan marah, tapi menerima takdir dengan lapang dada. Engkau akan memahami syukur, bukan sekadar ucapan, tapi rasa penuh bahwa apapun yang Allah beri adalah yang terbaik. Meski tampak tak sesuai dengan keinginan, hati yang bersih menjadikan seseorang lembut dalam berbicara, tenang dalam menghadapi ujian, murah dalam memberi maaf. Ia tidak mudah tergelincir oleh bisikan iri atau gengsi. Ia tidak tertarik pada pembuktian ego atau persaingan kosong. Ia hanya ingin satu hal, ridha Allah. Inilah buah dari proses panjang pembersihan hati. Saat seseorang tak lagi disibukkan oleh penilaian manusia, karena hatinya telah dipenuhi pengawasan Allah. Dan yang menarik, ketika engkau mulai membersihkan hati, engkau akan melihat perubahan di sekitarmu. Kata-kata orang yang dulu menyakitkan, kini terdengar biasa saja. Masalah yang dulu membuatmu gelisah, kini terasa ringan. Bukan karena dunia berubah, tapi karena lensa hatimu telah dibersihkan. Seperti kaca jendela yang dibilas hujan. Tiba-tiba, pandanganmu terhadap hidup menjadi jernih. Inilah rahasia tasawuf. Perubahan sejati dimulai dari dalam, bukan dari luar. Saudaraku yang mulia, Allah tidak menuntutmu menjadi sempurna. Yang Allah inginkan darimu adalah kejujuran dalam usaha. Bersihkanlah hatimu semampumu, setiap hari, sedikit demi sedikit. Jangan menunggu merasa suci untuk memulai. Justru pembersihan harus dimulai saat engkau merasa kotor. Dan ingatlah, tidak ada satupun usaha pembersihan hati yang sia-sia. Setiap air mata yang tumpah karena penyesalan, setiap istighfar di tengah malam, setiap doa dalam sujud yang dalam, semuanya dihitung oleh Allah sebagai saksi cinta seorang hamba yang rindu untuk kembali kepadanya. Para sufi mengajarkan, hati yang bersih akan memantulkan sifat-sifat Allah. Bila hati dipenuhi rahmat, maka ia akan menebarkan kasih sayang. Bila hati dipenuhi keadilan, ia akan berlaku adil, bahkan kepada musuhnya. Dan bila hati telah dipenuhi cinta Allah, maka dunia ini akan menjadi ladang kebaikan. Bukan lagi tempat persaingan dan kelelahan. Jalan ini panjang, tapi indah. Memang melelahkan, tapi membahagiakan. Dan setiap langkahmu di jalan pembersihan hati ini adalah langkah menuju Allah. Maka jangan berhenti, jangan menyerah. Teruslah berusaha, karena Allah tidak melihat hasil akhir, tetapi perjuanganmu. Bersihkan hatimu, saudaraku, seperti engkau membersihkan wajahmu setiap pagi. Karena Tuhan kita tidak melihat penampilan kita, Ia melihat ke dalam hati kita. Dan di sanalah letak nilai sejati manusia di sisinya. Dan bila engkau telah memahami pentingnya pembersihan hati ini, jangan simpan sendiri. Ilmu yang baik adalah ilmu yang mengalir, sebagaimana air jernih membersihkan tanah yang dilaluinya. Biarlah kalimat-kalimat ini sampai ke hati-hati lain yang sedang merindukan ketenangan. Maka jika video ini menyentuhmu, jika nasihat ini memberi arti dalam perjalanan jiwamu, Pakupin klik tombol like, Pakupin tekan subscribe, Pakupin tinggalkan komentar. Kami ingin tahu bagaimana nasihat ini bergaung dalam hatimu. Dan yang tak kalah penting, bagikan video ini kepada saudaramu, sahabatmu, atau siapa saja yang sedang berjuang menyucikan batinnya. Mungkin melalui engkau, Allah mengetuk pintu hati mereka. Setiap like, komentar, dan share yang engkau lakukan, insya Allah menjadi bagian dari amal jariah. Satu orang tersentuh, satu jiwa tercerahkan, dan engkau ikut mendapat pahalanya, walau hanya dengan satu klik. Karena dakwah hari ini bukan hanya di mimbar, tapi juga di layar. Maka, jadilah bagian dari cahaya itu. Awan hujan dua, semoga Allah jadikan hati kita bersih, seperti air hujan yang baru turun dari langit. Bulan sabit, semoga kita dijaga dari kegelapan hati, dan dituntun dalam cahaya kasih-Nya. Merpati dua, dan semoga kelak, saat kita berdiri di hadapannya, yang tampak bukan wajah kita, tapi hati kita yang bercahaya, karena selalu dijaga dan disucikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.